Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video laporan kali ini, kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan juga nonverbal. Dua bentuk komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi. Kita juga akan mendengar pendapat dari narasumber tentang bagaimana cara dua bentuk komunikasi ini digunakan dalam kehidupan nyata. Komunikasi adalah bentuk penyampaian pesan dari pihak satu ke pihak lainnya. Namun, tidak semua komunikasi disampaikan melalui kata-kata. Sebagian komunikasi justru disampaikan melalui perilaku, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan juga nada suara. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan dan peran komunikasi verbal dan juga nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Bentuknya bisa percakapan, pidato, dan juga pesan tertulis, dan lain sebagainya. Komunikasi verbal menekankan pada pemilihan kata, intonasi, dan juga cara penyampaian pesan. Ketepatan kata menentukan apakah pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Contohnya, instruksi rapat yang harus disampaikan dengan jelas dan presentasi yang harus disampaikan dengan runtun agar pendengar mudah memahami. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya, gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara, kotak mata, penampilan, dan juga jarak personal. Komunikasi nonverbal seringkali muncul secara spontan dan mencerminkan emosi seseorang. Bahkan banyak penelitian menyebutkan bahwa sinyal komunikasi banyak digunakan melalui sinyal nonverbal, bukan dari kata-kata. Baik, sekarang kita akan wawancara pendapat dari narasumber mengenai komunikasi verbal dan juga nonverbal. Boleh perkenalan diri dulu Kak, dari semester berapa? Halo, nama aku Ananda Syafa dari Pengembangan Masyarakat Islam semester 3. Aku mau nanya nih, menurut Kananda penting gak sih komunikasi verbal dalam interaksi sehari-hari? Oke, baik. Sebelumnya makasih buat penanya ya. Sebenarnya dalam komunikasi verbal ini sangat penting ya, karena kita bisa lihat tanpa adanya komunikasi secara langsung itu kayak nggak jelas. Terus juga kalau misalnya kita secara verbal itu jadi pesan yang kita sampaikan itu jelas, terus juga bisa secara langsung, dan bakal jadi ada minimnya kesalahpahaman dengan komunikasi verbal tersebut. Jadi menurut aku sendiri itu sangat penting ya buat interaksi sehari-hari gitu. Oh, jadi komunikasi verbal sama nonverbal itu nggak bisa pisah ya? Iya betul, nggak bisa pisah, itu saling keterkaitan. Pernah nggak sih kakak merasakan kesalahpahaman karena komunikasi nonverbal? Jujur pernah, dan pasti siapa sih yang nggak pernah ngelakuin kesalahan dalam komunikasi. Contohnya kayak kan kalau komunikasi nonverbal itu kayak gestur tubuh, terus gerakan tangan, terus kayak kontak mata, itu juga termasuk komunikasi nonverbal. Nah dari situ juga terdapat kesalahpahaman kayak misalnya kontak mata. Awalnya kita kayak kontak mata kayak yang ingin menilai sesuatu hal yang baik, ternyata orang nganggapnya atau menilainya itu penilaian suatu pendapat yang buruk. Jadi kan itu juga kesalahpahaman. Jadi menurut aku komunikasi verbal dan nonverbal itu saling keterkaitan. Verbal punya fungsinya tersendiri, nonverbal pun punya fungsinya tersendiri. Jadi mereka itu saling berkaitan begitu. Oh, baik. Terima kasih ya Kak Nanda atas waktunya. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal selalu berjalan bersama. Contohnya, ketika seorang guru menjelaskan materi, ia menggunakan kata-kata, tetapi juga dikuatkan oleh gestur tubuh dan juga kontak mata. Contoh selanjutnya, ketika kita berbicara dengan seorang teman, kita bereaksi melalui anggukan dan juga senyuman yang memberi tanda bahwa kita mendengarkan pembicaraan mereka. Dari pembahasan ini,
dapat disimpulkan bahwa komunikasi verbal dan juga nonverbal saling melengkapi. Keduanya penting untuk menyampaikan pesan secara efektif, menghindari kesalahpahaman, dan juga membangun hubungan sosial yang baik. Dengan memahami kedua komunikasi ini, kita dapat lebih cermat dalam berkomunikasi dan juga menafsirkan perilaku orang lain. Sekian laporan video tentang komunikasi verbal dan juga nonverbal. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang cara kita berkomunikasi yang baik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.